Madinah belum sepenuhnya sunyi dari gema wahyu ketika seorang anak laki-laki lahir di sebuah rumah yang dindingnya menyimpan ketegangan paling mulia. Takut salah terhadap firman Allah. Anak itu bernama Kharijah. Ia lahir bukan di tengah kemewahan, tetapi di tengah amanah yang berat. Ayahnya adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, penulis wahyu Rasulullah, orang yang tangannya dipilih langit untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, orang yang dipercaya para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran ketika Rasulullah telah wafat. Di rumah itu, kesalahan bukan perkara kecil. Satu huruf yang keliru bisa mengguncang umat. Dan Kharijah tumbuh menyaksikan semua itu. Didikan yang membuat jiwa gemetar Zaid bin Sabit tidak mengajari anaknya cara menjadi terkenal. Ia mengajari anaknya cara takut kepada Allah. Ketika Kharijah masih kecil, ia melihat ayahnya bangun malam, membuka lembaran mushaf, lalu berhenti lama pada satu ayat. "Kenapa ayah diam?" tanya Kharijah suatu malam. Zaid menjawab pelan, "Karena satu kesalahan bisa membuat manusia tersesat." Kalimat itu menghantam hati Kharijah lebih keras daripada cambuk. Sejak hari itu, ia tahu bahwa ilmu bukan mahkota, tetapi beban. Kehilangan ayah, memikul amanah ketika Zaid bin Sabit wafat, Madinah berduka. Dan Kharijah yang masih muda kehilangan penopang hidupnya. Namun ia tidak lari dari bayang ayahnya. Ia masuk lebih dalam ke dalamnya. Ia duduk di majelis para sahabat yang tersisa. Ia mendengar hadis demi hadis. Ia menghafal ayat demi ayat. Dan ia belajar satu hal paling berat, diam lebih selamat daripada berbicara tanpa ilmu. Saat umat datang membawa sengketa tahun-tahun berlalu, generasi sahabat mulai berkurang. Dan umat mulai berhadapan dengan persoalan yang rumit, terutama warisan. Harta memecah keluarga, saudara menjadi lawan. Air mata bercampur ketamakan, dan ketika itu terjadi, nama Kharijah mulai disebut. "Bawalah kepada Kharijah bin Zaid," kata orang-orang Madinah. Timbangan yang tidak pernah miring Kharijah duduk. Mushaf dibuka, ayat-ayat faraid dibaca perlahan. Ia menghitung bukan seperti pedagang, tetapi seperti hakim akhirat. Tangannya tidak gemetar karena takut manusia, tetapi karena takut jika satu kesalahan akan ditagih di hadapan Allah. Ia tidak peduli siapa yang kaya, siapa yang kuat, siapa yang berpengaruh. Baginya, semua sama di hadapan ayat Allah. Orang-orang berkata, jika Kharijah membagi warisan, seolah-olah Al-Quran baru saja turun dari langit. Di antara 7 pilar Madinah, nama Kharijah akhirnya berdiri di antara 6 nama besar lainnya, Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Qasim bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdurrahman, Ubaidullah bin Abdullah, dan Sulaiman bin Yasar. Mereka adalah 7 ahli fikih Madinah. Namun di antara mereka, Kharijah dikenal sebagai yang paling sedikit bicara. Jika ia berbicara, perdebatan berhenti. Jika ia diam, yang lain menunggu. Bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia paling takut salah. Ujian yang tidak tercatat sejarah Kharijah hidup di masa kekuasaan. Ia melihat bagaimana ilmu bisa dibeli. Ia melihat bagaimana fatwa bisa dipesan. Namun tidak ada riwayat Kharijah mendekat ke istana. Tidak ada cerita ia menukar ilmunya dengan dunia. Ia memilih jalan sunyi, jalan ayahnya dahulu. Wafatnya seorang penjaga timbangan. Ketika Kharijah bin Zaid wafat, tidak ada tangisan penguasa. Tidak ada pengumuman besar, namun Madinah tahu satu timbangan langit telah diangkat dari bumi. Ia meninggalkan kehati-hatian dalam ilmu, ketakutan yang sehat kepada Allah, dan teladan bahwa ilmu harus dijaga, bukan dipamerkan. Penutup renungan Kharijah bin Zaid mengajarkan kita, ilmu bukan tentang berani bicara, tetapi berani bertanggung jawab. Ia anak penulis wahyu, namun tidak hidup di bawah bayang nama ayahnya. Ia hidup di bawah bayang pengawasan Allah.